Jadi di video ini kita bakalan bahas secara singkat chipset pada motherboard LGA 1155 beserta pengkhususannya. Oke, selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini ya kita bakalan bahas chipset pada motherboard LGA 1155. Tapi sebelum lanjut videonya, ada satu hal yang harus digarisbawahi dulu buat teman-teman Gonam Tech. Apa itu? Yaitu membeli part PC seperti motherboard dan CPU yang sudah jadul atau mungkin bertahun-tahun rilis, nggak serta-merta itu menjadi part PC budget atau menjadi sobat kere hore. Malah, terkadang part-part ini bisa dibanderol harga lebih tinggi daripada motherboard baru yang ada di pasaran. Seperti contohnya motherboard. Di sini kita langsung kerucutkan saja ke motherboard LGA 1155. Soket ini sendiri memiliki chipset yang berbeda-beda dan pengkhususan pemakaian yang berbeda-beda juga. Dan setiap variasi chipset memiliki keunggulannya masing-masing. Yang secara nggak langsung, dari setiap chipset di soket LGA 1155 ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Ya, karena pada umumnya PC budget yang sering kita temui yaitu Intel Core generasi kedua dan generasi ketiga itu menggunakan motherboard H61. Yang mana H61 ini notabene-nya adalah motherboard budget. Sedangkan di soket yang sama kalian juga bisa menemui motherboard Z68 dan juga Z77 yang kondisi second-nya aja itu bisa lebih mahal daripada motherboard baru. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa support dulu Gonam Tech dengan subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari Gonam Tech. Dan juga bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, follow kami @GonamTech. Oke, lanjut. Setiap chipset datang dengan spesifikasi dan target penggunaan yang berbeda-beda. Jadi pilihlah sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Ya, langsung aja kita ke pembahasan chipset pada motherboard LGA 1155. Yang pertama adalah chipset B75. Chipset B75 ini memiliki kelebihan yaitu dia sudah memiliki teknologi yang tidak tertinggal alias kalau kita bilang sih up to date. Yaitu sudah support USB 3.0 dan juga PCIe 3.0. Dia juga memiliki onboard grafik dan Mobo LGA 1155 paling kekinian ya. Ini jadi rilisnya paling baru istilahnya. Tapi di samping itu, B75 ini masih memiliki harga yang tergolong mahal walaupun second. Dan juga sayangnya tidak support overclock dan hanya memiliki 2 slot RAM pada umumnya. Range harga yang ditawarkan oleh B75 ini mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp600.000 di kondisi second. Selanjutnya adalah H61. H61 ini adalah motherboard pilihan kere, hore, dan budget ya, karena emang harganya itu sangat murah. Dan juga si motherboard H61 ini sudah memiliki onboard grafik. Tapi di samping itu kekurangannya yang serba seadanya alias dia itu masih pakai PCIe 2.0 dan juga USB 2.0. Jadi masih jadul banget ya ini ya. Dan juga dia itu nggak support overclock ya karena ini adalah motherboard budget. Memiliki 2 slot RAM ya, ini udah cukup sih untuk motherboard budget dengan harga terjangkau. Untuk motherboard dengan chipset H61 ini bisa kalian dapatkan di range harga Rp350 sampai Rp500.000 di marketplace yang kalian tahu. Ya, yang selanjutnya adalah H67. H67 ini sebenarnya memiliki spesifikasi yang mungkin mau dibilang identik bisa kali ya dengan chipset H61. Kelebihan daripada H67 itu adalah dia itu adalah opsi kere hore dengan fitur yang lebih oke. Bagaimana fitur yang lebih oke? Iya, jadi kayak versi H61 yang udah support SATA 6.0 Gbps, yang ini udah cepat di bobo jadul ya. Dan juga ini motherboard budget yang udah support USB 3.0. Kalau si H61 itu kan belum support dan ini udah. Dan juga kekurangannya dia memiliki ya slot RAM hanya 2 dan juga sedikit langka di marketplace ya. Jadi emang paling sering kalian temukan H61. But it's okay, tapi kalian masih bisa mendapatkan motherboard H67 ini di marketplace dengan harga
Rp450.000 sampai dengan Rp650.000 di marketplace yang sudah pasti kalian tahu. Selanjutnya adalah chipset P67. Chipset budget LGA yang udah support overclock ini tentunya ya support overclock. Dia itu sudah memiliki 4 slot RAM dan ini udah oke banget. Dan juga ya dia udah support SATA 6 Gbps yang notabene-nya which is ya asik which is. Ini tuh udah lumayan cepat. Tapi kekurangannya dia itu nggak punya onboard grafik ya mas bro. Jadi kalau kalian emang pengen ngambil chipset P67 motherboard overclock budget LGA 1155, kalian udah harus siap sedia VGA card atau mungkin discrete GPU. Karena ini tuh nggak bisa kalian jalankan tanpa VGA card. Untuk harganya sendiri kalian masih bisa dapatkan di harga kisaran 650.000 sampai dengan 1 juta rupiah di kondisi second tentunya karena emang udah barunya agak sulit ditemukan. Yang selanjutnya adalah Z68. Chipset Z68 ini adalah chipset mungkin mau dibilang kayak HP itu flagship ya, atau mungkin chipset tingginya dari LGA 1155 which is dia ini udah memiliki 4 slot RAM dan juga 6 Gbps SATA, USB 3.0 dan mampu membuat SSD charge drive yang itu dikabarkan ya bisa membuat SSD kalian lebih cepat ya, walaupun ini tuh udah teknologi nggak keren banget sih di motherboard baru, cuma di motherboard lama mungkin ini menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang wow gitu kan. Lalu dia ini sudah memiliki onboard grafik yang mana ya kalian bisa menjalankan motherboard ini, menjalankan PC kalian tanpa menggunakan VGA card. Dan tentunya prosesor kalian juga harus punya Intel HD grafik. Dan yang pastinya lagi ya, Z68 itu pasti udah support overclock CPU dan RAM. Ya, di samping banyaknya kelebihan yang udah aneh sebutkan, pasti dong punya kekurangan. Apa kekurangannya? Ya, lucunya si Z68 ini umumnya masih support PCIe 2.0 yang ini nggak keren gitu ya di motherboard seri tinggi. Ya, tapi udah beberapa ada yang support PCIe 3.0. Dan kekurangan selanjutnya adalah harganya yang bisa dibilang tinggi, yaitu di harga Rp900.000 sampai dengan 1,5 jutaan di kondisi bekas pastinya karena udah barunya itu susah ditemukan. Selanjutnya yaitu chipset Z77. Chipset LGA 1155 yang paling tinggi dan yang paling oke menurut gua. Ya pasti karena dia ini motherboard seri Z, so pasti udah bisa overclock dong. Dan juga ini chipset yang paling mantap untuk disandingkan dengan Ivy Bridge atau mungkin Intel generasi ketiga. Dan pastinya semua Z77 ini sudah support PCIe 3.0, USB 3.0, dan 4 slot RAM. Waduh, keren banget nih Z77. Stop. Jangan berhenti di situ dulu ya. Karena kalian bakal mingkem, tutup mulut kalian kalau kalian udah tahu harga yang ditawarkan dari si Z77 ini. Ya, kekurangannya si Z77 ini sangat overpriced banget, pakai banget loh ya. Ya, harga yang ditawarkan dari Z77 ini mulai dari 1,3 jutaan sampai 3 jutaan atau mungkin bisa lebih di seri lainnya. Cuma gue nemunya yang tertinggi itu 3 jutaan. Gile gak tuh? Udah seharga B55 anjay. Oke, chipset selanjutnya adalah Q75 dan Q77. Ya kelebihannya sih ini nggak benar-benar wow banget ya. Dia tuh adalah andalan untuk kantor yang mana umumnya emang diproduksi untuk kegunaan kantor. Sudah support Intel vPro. Kalian bisa Google aja apa itu Intel vPro untuk lebih jelasnya. Tapi dia sudah memiliki onboard grafik. Lalu support USB 3.0 dan PCIe 3.0. Tapi motherboard Q77 dan Q75 ini bukan motherboard 24 pin. Jadi, mobonya itu ora umum. Jadi, motherboard ini biasanya sudah sepaket dengan power supply-nya, yang mana biasanya power supply-nya ini memiliki 8 pin atau mungkin 6 pin untuk supply power pada motherboard. Dan ini umumnya dipakai untuk PC build up. Bang, kalau udah beli nih gua
Q77 atau Q75. Terus gue nih beli power supply-nya yang 24 pin. Gimana tuh bang? Kalau kalian tertarik untuk pembahasan PC build up kayak gini, nanti Gonam Tech bakalan bikin kontennya dengan syarat ya. Kalian komen di bawah dulu kalau kalian itu bakal pengen banget kita bikinin konten kayak gini. Dan juga dia itu tidak support overclock. Yang terakhir kekurangannya adalah si Q77 dan Q75 ini sangat jarang di marketplace. So jadi emang biasanya ini motherboardnya sudah build up, bukan motherboard satuan. Alias kalian hanya beli biasanya sepaket sama power supply-nya dengan casing-casingnya. Sebenarnya, perbedaan antara chipset di motherboard socket LGA 1155 ini nggak berhenti sampai di sini aja. Perbedaannya itu sangat dalam dan nggak mungkin diselesaikan dengan video yang hanya beberapa menit ini. Tapi karena di sini kita ingin menjelaskan dengan sesingkat dan sejelas mungkin, kami harap video ini bisa mewakili pengetahuan umum di soket LGA 1155. Jadi kami memberikan opsi berdasarkan kebutuhan kalian. Kalau kalian emang ingin membeli motherboard untuk overclock, kalian bisa mengambil seri Z68, Z77, dan versi budgetnya yaitu P67. Dan pastikan kalian membeli prosesor dengan seri K. Karena kalau kalian membeli motherboard yang bisa overclock tapi prosesor kalian itu nggak bisa support overclock, ya mubazir dong dengan harga yang kalian keluarkan, tapi nggak maksimal performa dan fitur-fitur yang kalian pakai. Dan bagi kalian pengguna yang nggak mau repot-repot overclock dan lebih memilih stock speed alias speed bawaan dari prosesor dan juga motherboard budget, ya kalian bisa mengambil H61, H67, dan B75. Oke, itu dia pembahasan kita tentang chipset pada motherboard socket LGA 1155. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian. Tolonglah share biar teman-teman kalian juga tahu perbedaan chipset satu dan lainnya di socket LGA 1155. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar biar kita saling berdiskusi tentang socket ini. Oke, terima kasih sudah menonton Gonam Tech. And always see you next time. Wassalam.